Adik-adik ketika pulang sekolah habis panas-panasan di jalan, enaknya ngapain ya? Hai adik-adik, welcome back to my YouTube channel yang didedikasikan untuk belajar dan berbagi. Pada video kali ini, kakak ingin belajar bersama adik-adik tentang energi listrik. Nah adik-adik, agar adem saat pulang sekolah dan panas-panasan, kalian tinggal nyalain kipas angin deh. Apalagi sambil tiduran, pasti mantap betul. Kipas angin sangat berguna waktu kita lagi kegerahan yang merupakan salah satu contoh dari energi listrik di kehidupan kita sehari-hari. Apakah energi itu? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Sebelum belajar, ayo kita ingat hukum kekekalan energi yang berbunyi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Misalnya, berbicara tentang energi listrik dapat berubah menjadi energi kalor seperti pada setrika dan kompor listrik, atau energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada lampu pijar dan lampu neon, atau juga energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak pada kipas angin, pengisap debu, dan masih banyak lagi penggunaan energi listrik. Sekarang, sambil kipasan, kita simak yuk penjelasan tentang energi listrik. Energi listrik sendiri artinya energi yang dimiliki oleh suatu muatan, baik positif maupun negatif yang bergerak dalam waktu yang ditentukan. Besar energi listrik yang dikeluarkan oleh sumber listrik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tegangan yang biasa disimbol dengan V, kuat arus yang biasa disimbol dengan I, dan waktu yang biasa disimbol dengan T. Nah adik-adik, saat menggunakan kipas angin, apakah kita bisa menghitung energi listrik yang dihasilkan oleh kipas angin tersebut? Jawabannya tentu bisa adik-adik dengan menggunakan beberapa persamaan atau rumus berikut ini. Yang pertama, kalian bisa menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T. Atau menggunakan rumus lainnya yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Atau rumus yang ketiga yaitu W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. Di mana W adalah simbol energi listrik dengan satuan joule, V simbol tegangan listrik dengan satuan volt, I adalah simbol kuat arus dengan satuan ampere, dan R hambatan listrik dengan satuan ohm. Sedangkan T simbol selang waktu dengan satuan sekon. Nah, di antara kalian pasti bingung kira-kira yang mana ya rumus yang harus kita gunakan karena terdapat 3 rumus. Kalian bisa menggunakan ketiga rumus tersebut dan kalian bisa disesuaikan dengan soal yang kalian miliki. Agar lebih mudah, yuk kita selesaikan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah lampu dengan hambatan 5 ohm dinyalakan selama 15 detik. Jika arus yang mengalir pada lampu sebesar 5 ampere, maka besar energi yang telah dipakai oleh lampu tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk menjawab soal tersebut, kalian perlu melihat apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Kalian boleh menulis seperti berikut ini. Diketahui hambatan atau biasa disimbol dengan R adalah 5 ohm. Selain hambatan, waktu atau T adalah 15 detik atau 15 sekon, sedangkan arus listrik atau I adalah 5 ampere. Yang diatannya adalah energi dengan simbol W. Untuk bisa menjawab, kalian bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus di atas.
Kalian bisa melihat apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Karena yang diketahui adalah hambatan, waktu, dan kuat arus, maka kita menggunakan rumus yang terdapat ketiga komponen tersebut, yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, maka W adik-adik boleh memasukkan angka sesuai dengan rumus di atas. Maka W sama dengan 5 kuadrat dikali 5 dikali 15. W sama dengan 25 kali 5 kali 15. Maka W sama dengan 1875 Joule. Nah adik-adik, mudah bukan? Kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah kipas angin yang memiliki tegangan 110 volt dilalui arus hingga 2 ampere selama 20 menit. Hitunglah berapa energi yang dihasilkan dalam satuan joule dan kilojoule. Adik-adik sekalian, kalian bisa melihat apa saja yang diketahui, yaitu tegangan sama dengan 110 volt, kuat arus sama dengan 2 ampere, waktu sama dengan 20 menit. Karena satuan waktu dalam menit, adik-adik harus mengkonversinya ke dalam satuan detik atau sekon dengan cara 20 menit dikali dengan 60 detik yang hasilnya sama dengan 1200 sekon. Setelah merumuskan apa saja yang diketahui, sekarang kita melihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah W atau energi listrik. Untuk menggunakan salah satu dari ketiga rumus, kita melihat apa saja yang diketahui. Karena yang diketahui adalah V, I, dan T, maka kita dapat menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T. Langkah selanjutnya kita memasukkan angka sesuai dengan rumus di atas, yaitu 110 kali 2 kali 1200 detik. Hasilnya sama dengan 264.000 Joule. Karena soal juga menanyakan dalam satuan kilojoule, maka kita mengkonversinya dengan cara 264.000 Joule dibagi 1000. Maka hasilnya 264 kilojoule. Nah adik-adik, sampai di sini mudah bukan? Ya tentu saja mudah. Sampai di sini pembahasan tentang energi listrik. Semoga ini berguna untuk adik-adik semua. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.